Coach Ruhan, Masya Allah, sehat Coach? Alhamdulillah. Ini masih aja di kantor, lagi ngapain Coach? Ini biasa acara Rabu. Acara Rabu? Cara menggali cuan. Masya Allah. Ini Coach Ruhan ini terkenal sebagai mentor bisnis syariah. Beliau juga ngajarin banyak mitranya menjadi reseller produk-produk Base Corporation nih. Banyak kan produk-produknya. Masya Allah. Coach Ruhan asal kota mana sih? Saya asli. Asli dari mana? Jombang, Jawa Timur. Asli Jombang. Kok ada di Bandung? Coach Ruhan jadi sebenarnya bukan dari Bandung ya aslinya ya? Bukan. Asli dari Jombang, Jawa Timur. Asli dari Jombang. Iya. Masya Allah. Terus mulai kapan ngerantau ke Bandung? Tahun 93. Tahun 93? Iya. Begitu lulus SMA langsung ke Bandung. Berarti sekarang keluarga semua ada di Bandung ya? Semua ada di Bandung. Masya Allah. Coach, kok bisa kenal nih dengan Base Corporation? Ini gimana ceritanya Coach? Waktu kapan mulai kenal Base Corporation? Ya ceritanya adalah tujuan pertamanya merantau dari Bandung ke sini ingin berubah nasib. Nah, Dari tahun 93. itu waktu ke Bandung emang langsung berbisnis atau Kerja. karyawan? Oh, jadi karyawan dulu? Kerja Oh, dulu. jadi Di karyawan perusahaan tekstil 11 tahun. 11 tahun? 11 Senior tahun. berarti manajer lah ya? Ya. Hah? Berapa gaji waktu itu jadi terakhir jadi karyawan, gajinya berapa? Gajinya nggak bisa disebutin, tapi ternyata tidak bisa membuat berubah nasib. Seperti tujuan orang tahu. 11 tahun jadi karyawan, bisa beli mobil, bisa beli rumah berarti ya? Tidak. Enggak, Hanya punya motor satu leasing. motor satu leasing. Leasing. Berarti ketahuan lah ya pendapatan bulanannya berapa. Betul. Masa motor aja ngeredit 11 tahun loh? 11 tahun. Nggak masuk di akal saya 11 Perusahaannya tahun. gede. Perusahaannya gede? Cuman gajinya yang nggak gede. Kok bisa kayak gitu sih Coach? Ya, karena karyawan Oh, ada karyawan. aturan. Ada aturan, ada standar penggajian. Jadi sehebat apapun kita jatahnya ya segitu. Jadi segitu. Sampai di titik apa akhirnya Coach Ruhan memutuskan untuk harus bisnis ini ya? Nggak harus, jangan sampai jadi karyawan gitu. Ya, ketika saya jatuh pada satu ujian, jadi saya belasan tahun sakit dan saya baru tahu kalau saya itu penderita autoimun. Jadi terakhir Oh, itu sakit autoimun? Iya. Wah, itu sakit yang lumayan nguras biaya harusnya. Tidak hanya nguras biaya, jadi nguras biaya, nguras stres, apapun semuanya. Oh gitu? Ya. Dan yang paling parah terakhirnya itu 4 tahun terakhir. Jadi 4 tahun terakhir itu badan tidak bisa digerakkan, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa cari nafkah, tidak bisa cari uang. Sholat pun hanya kedip mata gerakannya. 4 tahun. Berapa lama itu? 4 tahun? 4 tahun. Nah, artinya selama 4 tahun itu karena istri saya sebagai seorang ibu rumah tangga tulen, maka untuk makan, untuk berobat, sekolah anak, kebutuhan hidup sehari-hari itu adalah dengan menjual apa yang saya punya, yang saya kumpulkan dari kredit-kredit tadi. Pokoknya lihat TV, jual buat makan. Habis lihat kulkas, jual. Itu waktu jadi karyawan? Waktu jadi karyawan. Kemudian ketika sakit ya otomatis Iya, nggak iya. jadi karyawan. Siapa yang mau bayar? Oh, berarti ketika sakit itu Coach udah keluar? Udah keluar. Iya kan 4 tahun ya? 4 tahun. Innalillahi Coach. Ini menarik nih Coach, kita ngobrol di sana Coach. Ya. Duduk Coach. Nah ini di pinggir kantor nih ada musola nih. Menarik ceritanya nih Coach. Nah 4 tahun nganggur nih ya, sakit. Terus gimana untuk menjalani hidup, mencari rezekinya gimana Coach? Ya menjual untuk bertahan hidup. Apa yang kita punya dari mulai barang yang murah, TV, kulkas, sofa, sepeda motor, semua dijual. Untuk makan, sekolah, bayar listrik, pengobatan. Sampai pada akhirnya yang sedikit lebih mahal. Mobil, saya punya mobil Xenia saat itu. Mobil Xenia? Iya, harus dijual untuk bertahan hidup. Dan ketika uang hasil jual mobil habis, itu belum sembuh. Dan harus jual rumah yang waktu Jual rumah juga waktu belum sakit? lunas, belum lunas. Rumah itu KPR, akhirnya dioper kredit, lebih leluasa, jadi bisa berobat lebih leluasa, makan lebih leluasa gitu. Sampai pada akhirnya uang yang hasil jual rumah itu habis. Kesehatan saya belum membaik. Ketika saat itu dirujuk ke Singapura, saya bilang sama pihak rumah sakit yang ada di Bangkok, jangan rujuk kemana-mana, udah nggak ada uang sama sekali. Sampai uang rumah pun nanti habis. Nah ini yang dilema. Ketika uang habis, sementara dapur nggak boleh berhenti, anak nggak boleh berhenti sekolah. Beruntung masih ada mantan bos dulu waktu saya kerja, itu ngasih pinjemen uang setiap bulan buat biaya hidup. Kadang 5 juta, kadang 10 juta.
Bertahun-tahun akhirnya terkumpul sampai 640 juta. Itu berarti hutang berarti masuknya? Hutang. Ke bos itu? Iya, hutang. Dan itulah puncak ketakutan di sepanjang hidup saya. Yang saya takutkan adalah kondisi saya saat itu sedang sakit. Saya tidak tahu apakah akan diberikan sembuh Ya. atau mati. Yang saya takutkan adalah ketika saya mati, bagaimana 640 juta ini pasti akan menjadi warisan istri saya yang sudah belasan tahun hidup bersama saya, ketika sakit nggak pernah mengeluh. Jadi beban keluarga nanti utangnya itu. Iya betul. Nah saat itulah ada seorang kawan datang, kemudian menawarkan usaha. Satu usaha dia bilang, ini ada usaha bagus, ini penghasilannya miliaran. Artinya kalau kamu punya utang 640 juta, ada kesempatan, ada peluang kamu bisa lunasi hutang itu. Itu kondisi kau sudah sembuh, udah mulai sembuh? Belum. Oh, nawarin ke yang masih sakit ya? Iya. Jadi saya memulai bisnis ini pakai rambut palsu, pakai apa? Oh gitu? Iya. Gitu. Bahkan di kantor pusat itu, di sekitaran kantor pusat itu ada kantin namanya Kantin Sehati ya. Nanti untuk bahan referensi bisa berkunjung ke Kantin Sehati bagaimana dulu saya mengawali bisnis ini. Saya bawa misting dari rumah, kemudian hanya numpang makan, dikasih kursi. Bawa misting dari rumah karena nggak punya uang. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya punya uang 640 juta untuk lunasi hutang supaya tidak jadi warisan buat istri. Itu doang. Saya nggak berharap hidup mewah enggak sama sekali. Nah akhirnya Pak Suroto sebagai teman nawarin ada sebuah peluang bisnis, ini potensinya lebih dari 640 juta. Saya bilang pasti berhasil nggak? Saya bilang. Dia bilang belum tentu, tapi ada peluang di situ. Berapa lama sampai akhirnya coach memilih ikut Pak Suroto belajar jalanin sampai akhirnya utangnya tuh lunas tuh? Dari start mulai? Saya diajak Pak Suroto itu 7 kali nggak mau. Jadi nggak mau dulu awalnya, nggak percaya dulu. Ya? Jadi di telepon saya reject, ke rumah saya nggak mau gitu karena kan udah nawarin bisnis yang peluangnya besar, kok tetap nggak mau sih coach? Karena akhirnya dia bilang bisnis yang ditawarkan akhirnya dijelaskan adalah bisnis yang pernah saya ikuti sebelumnya. Gombal, saya bilang gitu. Akhirnya setelah 8 kali saya capek juga, coba kamu jelasin gitu. Setelah dijelasin ternyata bisnis yang ditawarkan Pak Suroto itu berbeda jauh dengan bisnis serupa yang pernah saya ikuti sebelumnya. Apa yang saya takutkan, apa yang membuat saya trauma itu tidak ada di bisnis yang ditawarkan Pak Suroto. Nah itulah kesalahan saya waktu itu, sehingga saya lambat bergabung, mengambil kesimpulan bahwa bisnis seperti itu ya sama saja. Akhirnya setelah dijelaskan, saya ikut bisnis ini. Saya jalankan sesuai dengan kemampuan fisik saya, walaupun sakit, kemampuan dompet saya, walaupun tidak bisa makan di luar, harus keluar rumah, saya harus bekal nasi dari rumah, ya, pakai sayur bayam. Ingat saya pakai tempe, pakai warna biru. Ingat. Tapi alhamdulillah dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun tepat itu Allah mudahkan semuanya. Lunas hutang belum 1 tahun? 640 juta itu lunas. Wih, Masya Allah, 640 juta lunas 1 tahun. Alhamdulillah. Gimana rasanya setelah lunas hutang tuh? Kan lumayan lama kan hutangnya tuh? Memplong ya. Dan semakin sehat. Masa? Semakin sehat. Jadi setelah lunas hutang mulai nggak sakit lagi? Nggak sakit lagi. Masya Allah. Ternyata stres itu bikin sakit luar biasa. Oh gitu coach. Alhamdulillah. Nah cita-cita saya cuma lunas hutang. Alhamdulillah. Tapi rupanya Allah kasih bonus lain. Apa tuh? Udah bisa beli apa aja akhirnya coach setelah lunas hutang? Contoh, dulu pernah punya motor, dijual ketika sakit. Ya. Dalam 1 tahun Allah gantikan. Masya Allah. 1 Honda Beat, 1 Scoopy, 1 NMAX. Jadi kami sekeluarga bertiga masing-masing punya motor masing-masing. Kemudian dulu pernah punya Xenia. Honda dari Xenia. Iya. Oh yang dijual itu ya? Yang dijual untuk berobat, untuk makan. Terus ya Allah gantikan dengan mobil. Oh kebeli mobilio. Dua. Alhamdulillah. Kemudian Pajero. 1. Oh beli Pajero juga setelah Pajero lunas hutang malah bisa beli 3 mobil ya? Iya. Masya Allah. Saya bilang ini Allah luar biasa. Mintanya lunas hutang bonusnya banyak. Lalu udah bisa beli mobil nih. Kan rumah kan udah dijual waktu itu. Iya. Terus gimana? Nah kemudian saya pelajari lagi apa yang pernah diterangkan Pak Suroto itu.
ini bisnis ini sebenarnya kalau dikerjakan sungguh-sungguh keren gitu. Kemudian setelah dapat mobil itu, saya coba lebih giat lagi gitu. Itu tepat 1 tahun. Tepat 1 tahun bulan ke-12, saya benar-benar bisa beli tanah, bangun rumah sendiri. 1 tahun setelah hutang lunas atau 1 tahun setelah beli Pajero? 1 tahun setelah bergabung. 1 tahun setelah bergabung, langsung setelah beli Pajero bisa beli tanah? Kan Pajero itu di bulan ke-6. Bulan ke-6, bulan ke-12 nya? Merumah. Masya Allah. Dan itu 1 miliar nilainya. Cash. Jadi apa yang pernah terjual dulu, TV, kulkas. Nah ketika bangun rumah itu, saya udah nggak mikirin perabotnya. Gimana? Jadi mulai dari beli tanahnya, ongkos tukangnya, materialnya, semua dari usaha ini, seluruh perabotnya dari mulai TV, sofa, semua dari usaha ini, termasuk isi garasinya. Ini dia Suruhan yang alhamdulillah jalanin gak terlalu lama, hitungan beberapa tahun aja lunas hutang, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Alhamdulillah. Inilah luxury ambassadornya di Best Corporation, Coach, di reseller produk-produk Best Corporation. Masya Allah. Coach, sebenarnya secara simpel jalaninnya gimana waktu itu, Coach? Gampang sekali. Kita menjalankan bisnis ini adalah melakukan kebiasaan. Melakukan kebiasaan. Kita biasa belanja bulanan untuk keperluan rumah. Kita perlu sabun, kita perlu makanan, perlu minuman gitu kan. Saya pindahkan ke tempat usaha saya, kan tempat usaha ini usaha pemasaran. Dia punya toko, saya belanja ke situ. Nggak ikut bisnis ini tetap belanja. Iya kan? Bedanya kalau belinya di sana, bonusnya tadi. Terus yang kedua, setelah kita belanja, setelah kita beli apapun, kalau barangnya bagus, kita suka cerita sama saudara. Beli di sana, bagus. Nanti kalau kita belanja dari supermarket ada diskon, kita suka bilang sama tetangga, buru belanja, mau lagi diskon, gitu. Nah di tempat usaha saya tokonya ini diskonnya gede. Saya belanja ada diskonnya 50%. Saya belanja setiap ketemu orang saya cerita setiap ketemu orang. Belanja di toko ini, beli toko ini, toko ini. Rupanya dengan cara begitu, akhirnya semakin banyak orang yang belanja. Dan ketika belanja kan tahu di sini dari mana, dari Paruhan. Jadi nama saya tercatat sebagai seorang referral, sebuah reseller. Akhirnya tercatat dari situlah perusahaan keluarkan bonus untuk saya. Saya dapat apa ya? Kalau bahasa kasarnya jasa informasi apa ya, nyaloan royaltinya lah dari hasil kerja kita. Iya seperti itu. Ternyata nggak kecil, hutangannya 40 juta belum. Iya miliaran, masya Allah. Inilah ya. Jadi di bisnis ini nggak memandang gender, nggak memandang usia, nggak memandang strata pendidikan. Bahkan kalau Suruhan memulai lagi sakit pun bisa, alhamdulillah. Sampai akhirnya lunas hutang, bisa beli mobil, bisa beli rumah cash. Sekarang tujuannya nyari apa lagi, Coach? Sudah semua kan? Sudah. Nyari apa lagi? Ketika saya sakit dulu pernah seakan-akan mau mati, itu takut banget. Yang terpikir itu adalah berapa banyak kesalahan dosa yang saya perbuat. Kalau saya seandainya dipanggil sakit, aduh nggak kebayar gitu dengan kebaikan yang pernah diperbuat. Itu sebabnya setelah ketika ingat itu, bagaimana usia saya itu bermanfaat buat orang lain. Masya Allah. Jadi sekarang sebanyak-banyaknya ngasih manfaat buat masyarakat. Makanya kalau saya menjalankan bisnis ini, saya niatnya tidak cari uang, tidak cari untung. Ada orang sakit, ada orang ini sakit nggak punya uang, harus operasi. Itu saya kunjungi, niat saya adalah, ya Allah, niat saya adalah ibadah, saya mau informasi kepada dia. Kalau memang tidak punya uang puluhan juta, ini ada produk bagus yang insya Allah bisa membuat dia sembuh. Kalaupun dia tidak beli, minimal saya sudah kantongin pahala. Amin. Oke, makasih banyak Coach Suruhan. Udah bisa menginspirasi. Kalau Coach Suruhan aja bisa, semua masyarakat Indonesia insya Allah bisa. Makasih banyak Coach Suruhan. Siap. Mudah-mudahan sehat terus keluarga. Siap selalu. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.